teman-teman semua, perkenalkan saya Chania Rosanza Iksani, mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 PGSD kelas 3B dengan NIM 2186206036. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampunya Bapak Rusdial Marta MPD. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai perubahan sosial. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat pasti akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial atau apa definisi dari perubahan sosial? Maka, pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian perubahan sosial. Berikut definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama, William F. Cockburn. Ia mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan immaterial. Contoh positifnya, munculnya teknologi berdampak pada pola pikir masyarakat sehingga mereka membuat banyak inovasi. Yang kedua, Kingsley Davis. Menurutnya, perubahan sosial terjadi dalam struktur dan fungsi sosial. Sederhananya, struktur sosial adalah susunan sosial dalam masyarakat, sedangkan fungsi sosial adalah tentang status dan peran. Contohnya di era modern sekarang ini, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, di mana mereka memiliki kesempatan karir yang sama. Yang ketiga, Robert McIver. Ia mengatakan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan sosial atau interaksi sosial dan perubahan terhadap keseimbangan sosial. Yang keempat, menurut Selo Somarjan, ia mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Contohnya, perkembangan dalam lembaga pendidikan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Perkembangan ini tentu berdampak kepada guru, siswa maupun dalam proses pembelajaran. Jadi, dari definisi tokoh di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perubahan yang terjadi pada lembaga sosial, struktur sosial, hubungan dan keseimbangan sosial, dan kebudayaan. Pembahasan kedua mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Untuk perubahan lambat, yaitu perubahan yang memerlukan waktu lama dan adanya rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, yaitu evolusi. Perubahannya terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan atau keadaan. Contohnya, masyarakat dulu menggunakan sistem barter yang dimana di masa sekarang kita sudah menggunakan alat tukar uang, di mana perubahan ini terjadi secara lambat dan bertahap. Bahkan sekarang kita sudah bisa memakai transaksi online. Untuk perubahan cepat, yaitu perubahan sosial yang terjadi secara cepat mengenai dasar atau sendi pokok dari kehidupan atau lembaga masyarakat yang dikehendaki, dapat disebut revolusi. Contohnya, revolusi industri di mana yang dulu menggunakan tenaga makhluk hidup diganti dengan tenaga mesin, sehingga perubahan itu berdampak dan dirasakan oleh masyarakat secara cepat. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan besar dan kecil. Untuk perubahan pengaruh besar, dapat dikatakan perubahan tersebut signifikan dan berpengaruh kepada banyak masyarakat dan hal-hal lainnya. Contohnya, perubahan dalam struktur sistem pemerintahan atau urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota, yang dapat membawa hal-hal lainnya seperti memberikan dampak kemacetan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, sehingga perubahan ini berpengaruh besar dalam masyarakat.
Untuk perubahan pengaruh kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian masyarakat atau tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat atau tidak terlalu berpengaruh. Contohnya, perubahan dalam mode pakaian atau tren fashion. Yang ketiga, berdasarkan prosesnya atau sudut pandang masyarakat. Ada perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu atau perubahan yang diharapkan masyarakat dan memberikan dampak positif. Contohnya seperti program keluarga berencana atau pembangunan jalan dan gedung. Untuk perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang tidak direncanakan atau bisa saja perubahan itu tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya pembangunan jalan tol yang memberikan akses mudah dapat meningkatkan kriminalitas atau PHK akibat krisis moneter yang memunculkan pengangguran di mana hal tersebut tentu saja tidak diinginkan. Yang keempat, berdasarkan arah perkembangan, ada perubahan progres, yaitu mengarah pada kemajuan. Contohnya listrik masuk ke desa membuat masyarakat desa tersebut mengalami kemajuan. Dan untuk perubahan regres, yaitu mengarah pada kemunduran. Contohnya, di era sosial media sekarang banyak berita hoaks atau kriminalitas lainnya. Pembahasan ketiga mengenai teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi, yaitu dapat dikatakan perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. Menurut Alex Ingles, teori evolusi dibagi tiga, yaitu unilinear theories, yaitu perubahan sosial yang prosesnya secara bertahap. Contohnya peristiwa peradaban manusia. Yang kedua, universal theories, yaitu perubahan sosial yang tidak melalui tahap tertentu. Contohnya perkembangan masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Yang ketiga, multiline theories, artinya perubahan sosial muncul karena kajian penelitian. Contohnya perkembangan teknologi sosial media. Yang kedua, teori linear atau perkembangan, yaitu perubahan sosial mengarah pada tujuan tertentu. Artinya bahwa masyarakat berkembang mengarah pada suatu titik tujuan. Contohnya, kita dulu dari masyarakat yang terjajah memiliki tujuan untuk merdeka. Nah, yang sekarang kita sudah menjadi merdeka dan mempertahankan kemerdekaan kita. Yang ketiga, teori siklus, yaitu perubahan sosial yang tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Menurut pola siklus, masyarakatnya berkembang laksana sebuah roda, yakni dapat berulang. Contohnya dalam fashion, masyarakat tidak mengikuti tujuan tertentu, melainkan mengikuti tren, seperti fashion era 90-an dapat menjadi tren di masa kini. Yang keempat, teori modern. Pada umumnya, para penganut teori modern melihat perubahan sosial pada negara-negara berkembang berjalan secara linear atau bergerak dari tradisional ke modernitas, dan evolusioner berjalan lambat. Beberapa pandangan teori modern perubahan sosial seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Pembahasan keempat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Artinya, berasal dari masyarakat itu sendirilah sumber perubahan sosial. Yang A, bertambahnya dan berkurangnya penduduk, di mana bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena urbanisasi atau perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, misalnya transmigrasi. Yang B, adanya penemuan-penemuan baru. Discovery, yaitu penemuan-penemuan baru atau unsur kebudayaan baru. Invention, yaitu pengembangan dari discovery atau bentuk penyempurnaan dari suatu penemuan. Lalu innovation, yaitu proses pembaruan atau memperbarui. C, konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya atau bisa juga antar kelompok dan lain-lain. Yang D, terjadinya gerakan sosial seperti revolusi industri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang A, lingkungan alam. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah seperti bencana alam. B, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti alkulturasi dan asimilasi kebudayaan berperan dalam pengaruh perubahan ini. Yang C, peperangan, baik perang dengan negara atau masyarakat lain. Pembahasan kelima yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong, seperti kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap toleransi, sistem terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan, dan orientasi ke masa depan.
Nah, yang kedua, faktor penghambat, seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, perasaan takut dan sikap a priori, ideologis, dan adat dan kebiasaan. Pembahasan terakhir mengenai dampak perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif, seperti munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari adanya diferensiasi struktural. Lalu pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedua, dampak negatif, seperti adanya disorganisasi sosial, kultur shock atau guncangan budaya, dan adanya westernisasi. Sekian pembahasan materi mengenai perubahan sosial. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.